Tak terasa, beberapa waktu telah berlalu. Ia berdiri tepatku ketika seseorang tiba-tiba saja memeluk perutnya dari belakang dengan sengaja menumpukan dagunya di pundak YN hingga tebakan nafas hangat itu membuat kedua mata yang terpejam. Yang segera berbalik dan memeluk Ji dengan erat. Panggilnya masih tak percaya. Syukurlah kau sudah baik-baik saja sekarang. Tangan Jiun seketika pecah. Maafkan aku, Yana. Yan melepaskan pelukan mereka dan beralih menggenggam tangan Jiun di sana. Berhentilah menangis, Yuna. Kau membuatku yang menangis juga. Yan memasang ekspresi pura-pura kesal. Tangannya terulur untuk mengusap air mata Jiun dengan lembut. Sudah 1 bulan berlalu sejak kejadian hari itu. Berita mengenai Jiun memang sengaja ditutupi. Satu sisi itu adalah hal baik, karena hal yang sudah menimpa Jiun tak sampai menjadi konsumsi publik. Sementara sisi lainnya tak menguntungkan sama sekali, karena Yan tak bisa mengetahui perkembangan kondisi Jiun. Yan tersenyum miris. Iya, Jiun terbelalak. Kalian putus. Ya Tuhan, maafkan aku, ini semua salahku. Berhentilah menyiksa dirimu sendirian, YN. Ucap Jiun putus asa. Tak menyangka perbuatan bodohnya tempoh hari memberi banyak efek buruk bagi hidup sahabatnya. Jungko sedang bekerja. Dia sibuk sekali. Ia dengan menatap kedua mata Jiun. Dia berjanji akan segera menemuiku setelah semua urusannya selesai. Dustanya. Mina menghentikan kegiatannya dan mengarahkan tatapan tajamnya pada YN. Berhentilah mengeluh, kau tidak akan mati hanya karena luka kecil seperti ini. Kutu Mina. Kau seharusnya lebih berhati-hati, ucap Mina memberikan nasihat. Diam, aku belum selesai. Setelah Mina belum merasa puas untuk mengomel, ia menatap Mina dengan ekspresi malas. Lanjutkan, pintanya singkat. Kau tahu sendiri secara ini tidak boleh terbuang sia-sia. Ini menyangkut kelangsungan hidup seseorang. Mina mengambil sebuah plester luka di sana. Sini, berikan tanganmu. Terima kasih, Mina ya. Mina mengangguk singkat, merapikan kembali apa yang sudah ia ambil ke dalam lemari obat. Aku pikir Jion harus mengetahui masalah ini, mengingat kau sudah mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan hampir selama sebulan terakhir. Keterlaluan, kau bahkan tidak berani melawan. Karena Mina tahu sifat Yan yang gampang kepikiran, ia memilih untuk tak mengadu, apalagi Yan sudah mengatakan jika ia punya alasan untuk tak melawan Yewon. Meskipun hingga detik ini gadis itu masih belum mau menceritakan apapun. Baiklah, kelas Mina mengalah. Yan sudah beranjak dari tempatnya duduk. Aku harus pergi ke perpustakaan. Aku akan segera kembali sebelum kelas dimulai. Mina, sudah lama aku tidak melihatmu. Mina, Yan mengelit heran menyadari sosok Mina sudah menghilang. Dia langsung pergi begitu melihatku, ucap Jimin dengan senyum tipis.
Jimin mengangguk singkat dengan wajah muram. Yan segera menyadari apa yang membuat pemuda itu dalam padanya. Mau menemaniku ke perpustakaan? Yan menawarkan. Hampir saja Mina melayangkan buku tebalnya pada wajah Yewon jika tak ingat pesan dari Yen untuk tak ikut campur. Aku tidak tahu. Kau kekasih Jimin kan? Bagaimana bisa kau tidak tahu kemana kekasihmu pergi? Yewon berkecak sepal. Mina memilih tak peduli. Kembali menyibukkan diri dengan bukunya sementara Yewon mendengus karena diajukan. Kau berlebihan Supini, aku sedang ada perlu dengan Pak Jimin. Apa kau sempat bertemu dengannya? Pak Jimin, Supini terlihat berpikir. Aku sempat melihatnya di perpustakaan tadi. Dia sedang bersama dengan kasihnya. Kau ngelindur, tanya Yewon, yang membuat Supini mengerutkan dahinya tanda tak mengerti. Kau pikir dia siapa? Yewon menunjuk Mina di sana. Mina ada di sini, gumam Supin sedikit terkejut. Lalu siapa yang bersama Jimin tadi? Aku pikir itu kau, karena mereka terlihat sedikit bisa dibilang mereka sudah sangat dekat hingga aku pikir Jimin sedang berpacaran di perpustakaan. Cicitnya di akhir kalimat namun sukses membuat Mina tersulut. Kenapa kau pergi ke perpustakaan segala? Memang wajar jika Pak Jimin berada di perpustakaan, tapi kau... Yewon sengaja menghentikan ucapannya kemudian tertawa melihat wajah masam Supin. Masih ingat Supin pernah berkata ia pergi ke universitas hanya karena keinginan kedua orang tuanya. Kau pasti sedang menyindirku, ucap Supin. Berhentilah membuat keributan di sini. Sukses membuat keduanya menoleh lantaran terkejut. Aku tidak menyangka kalian melakukan ini di belakangku. Suara seseorang menginterupsi membuat Jimin dan Hyen terkejut dan refleks saling menjauhkan diri. Kau salah paham, aku dan Jimin hanya perciuman. Aku baru saja melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Suara Hyen kembali menyela. Tidak, sangkal Hyen merasa tanya atas tuduhan itu. Pengkhianat. Berhenti berbicara buruk tentang Hyen. Anak Jimin tertahan. Tidak lagi, mulai detik ini. Hyen terpelak mendengar itu. Mina ya dengarkan penjelasanku terlebih dahulu. Kau, Mina menunjuk Jimin. Anggap kita ada penasaran mengenal setelah ini. Jimin mengerang keras dan berjalan cepat mendekati Mina yang berada jauh dari mereka. Lepaskan tanganku, sentak Mina ketika pemuda itu menggandeng tangannya. Kita harus bicara berdua. Jimin membuat tangan Mina dan berjalan menjauh dari area perpustakaan. Sementara ia menatap gelisah atas kepergian mereka. Seandainya Yayan tak memaksa meraih buku di rata tinggi, maka ada akan masuk ke dalam matanya, dan kejadian layaknya adegan Jimin itu tak akan pernah terjadi. Yayan menggerakkan kakinya dengan gelisah, tidak sabar lebih tepatnya, menunggu Jimin yang pergi meninggalkannya 10 menit yang lalu. Jimin menghela nafas dalam. Kami putus. Yayan menganggap tak percaya.
Hampir berlari meninggalkan Jimin sebelum pemuda itu mencegahnya. Sudahlah Yena. Sebenarnya Yen masih belum bisa terima, namun ia mencoba untuk menghargai keputusan Jimin. Kas itu sudah menundukkan kepalanya. Maafkan aku Jimina, bukan salahmu. Hari ini Yen memilih berdiam diri di apartemen. Ada waktu sekitar 1-2 jam sebelum Taehyung pulang dari perusahaan. Yen harus menyiapkan makan malam. Mereka kena pilihan yang akan melakukannya. Vincent berkata jika itu bukan tugas Yen untuk melayani segala keperluan Taehyung, karena adanya Yen di sana memang bukan sebagai asisten rumah tangga. Ia segera masukkan lalu aduk sampai merata. Instruksi pipihan. Ia mengaku mengerti menabur bubuk merica ke atas tumis daging yang mereka buat. Suara bel pintu depan membuat mereka saling pandang. Apa itu Taehyung? Tanya Yen tak yakin. Bukan, pipihan tanpa melepas apron yang ia kenakan. Sepertinya seseorang tengah datang bertamu. Sosok Yeon terlihat begitu ia membuka pintu. Taehyung sudah pulang, tanya gadis itu dengan raut wajah datar. Belum, balas Yen singkat. Yen pikir Yeon segera pergi, namun nyatanya gadis itu malah menerobos masuk. Bonus menerpa keras bau Yen. Bibihan, kau kembali, seru Yeon ketika ia mampir ke dapur. Selamat datang Nyonya Choi, balas Bibihan sopan. Apa Anda ingin minum sesuatu biar aku buatkan? Tidak, telah Yeon, tak minat. Hanya katakan padaku jika Taehyung sudah pulang. Aku akan istirahat sebentar sembari menunggu kedatangannya. Yen hanya bisa terdiam melihat Yeon yang seretnya masuk ke dalam kamar Taehyung dan tidak lagi terlihat keluar setelah itu. Tepat jam 8 malam Taehyung pulang dari perusahaan. Wajahnya terlihat lelah setelah melewati 2 jam tambahan kerja. Diamlah, potong Taehyung. Sudah bisa terjadi karena lelaki itu mengaku tak suka mendengar suara Yen. Siapkan saja makan malam untukku, aku lapar. Yen tak peduli, ia sudah mencoba memberitahu Taehyung jika Yeon ada di dalam kamarnya, tapi lelaki itu tak memberikan kesempatan pada Yen untuk bicara. Perutnya yang terasa lapar membuat Taehyung tidak bisa berendam lebih lama. Ia keluar dari kamar mandi hanya berbalut handuk di pinggang, mengacak lemari pakaian, membeli baju yang hendak ia kenakan. Belum sempat Taehyung mengenakan bajunya, ia tersentak ketika sebuah tangan melingkari pinggangnya. Lelaki itu berbalik dengan cepat. Panggil Taehyung masih tampak kebingungan dengan keberadaan Yeon di kamarnya. Sejak kapan kau ada di sini? Taehyung masih tak dapat menutupi rasa terkejutnya. Sejak tadi sore. Kenapa tak memberitahuku terlebih dahulu? Kau bisa mengirimkan sebuah pesan singkat, balas Taehyung. Kenapa kau tidak suka? Yeon tak suka dengan reaksi Taehyung. Taehyung segera menahannya, menghimpit tubuh mungil gadis itu di sudut kamar. Sebuah ciuman lembut mendarat bibir Yeon dengan durasi singkat. Hanya begitu saja, tanya Yeon setelah Taehyung memberi jarak.
Pohon mengikuti langkah Taehyung untuk keluar dari kamar setelah laki itu selesai menggunakan pakaian.